Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar nih semuanya? Semoga teman-teman semua saat nonton video ini dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, di video kali ini aku akan membahas asal muasal kata anjay yang lagi happening di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Kenapa sih tiba-tiba jadi heboh gini? Padahal sepengetahuan kita kata anjay dan anjir itu udah lama banget kan ya. Kenapa baru ramai sekarang gitu kan? Nah, jadi gini nih awal ceritanya nih. Dua pasangan yang bikin baper, Hadijah Nastiti Adinda atau yang akrab disapa Dinda Hau dan Reynaldi Aditya Wisnu Hasidi Putrambayang atau kerap disapa Rembayang menikah pada 10 Juli 2020. Lalu, berselang seminggu kemudian, pasangan Rizky Syafarudin dengan nama keren Rizky DA yang merupakan jebolan ajang pencarian bakat dalam dunia tarik suara menikahi Nadia Mustika Rahayu, seorang mahasiswi Akademi Kebidanan yang baru saja diwisuda dengan gelar AMD Akbid pada tanggal 17 Juli 2020. Kedua pasangan ini memilih proses ta'aruf dalam menentukan pasangan hidup. Nah, dalam kisah Dinda Hau dan Rembayang ada sebuah kisah yang bikin baper netizen, yaitu Muhammad Rizky Bilar yang akrab disapa Rizky Bilar. Rizky Bilar adalah lawan main Dinda Hau di sinetron Jangan Panggil Gue Pak Haji yang tayang di salah satu stasiun TV swasta. Jadi, pada saat mereka memerankan Nisa dan Faisal di sinetron tersebut, netizen pada baper menjodohkan keduanya. Entah kedua sahabat ini kebablasan, entah hanya isapan jempol belaka, angin cinlok berhembus kencang. Nah, saat angin cinlok tersebut berhembus kencang, Rembayang melamar Dinda. Puncaknya, setelah akad nikah, Dinda memberikan buket bunga pada sahabatnya yaitu Rizky Bilar. Buket bunga yang biasanya dilemparkan pada tamu undangan itu memiliki makna. Konon katanya, yang berhasil menangkap buket bunga dari pengantin wanita, dia yang akan naik pelaminan selanjutnya, teman-teman. Nah, kita beralih ke pasangan selanjutnya yaitu Rizky, jebolan dangdut Akademi, dan Nadia. Sebelum menikahi Nadia, Rizky adalah kekasih Lesti Andriani atau akrab disapa Lesti Kejora, yang juga merupakan jebolan dangdut Akademi. Mereka menjalin kasih terbilang cukup lama, lebih kurang 5 tahun. Dikutip dari acara Nih Kita Kepo, alasan putusnya Rizky dan Lesti dikarenakan sudah tidak sevisi dan misi ke depannya. Rizky ingin menikah sementara Lesti masih ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Nah, selang beberapa bulan kemudian pasca hubungan mereka kandas, Rizky bersanding di pelaminan bersama Nadia melalui proses ta'aruf. Puncaknya adalah ketika selesai acara akad nikah, Lesti menangis di pelukan ibunda Rizky dan Rido pada saat bersalaman. Di momen ini, Salsabila, putri dari pedangdut papan atas Indonesia Iis Dahlia angkat suara. Dikutip dari laman Great Fame ID yang berhasil mengcapture cuitan Salsa di akun Twitternya, kalau misalnya mantannya laki gue datang ke nikahan gue terus menangis di pelaminan pas salaman, gue usir langsung. Jujur, udah gue lagi menikmati wedding day, kamu datang nangis-nangis. Sehat lu. Begitu cuitannya yang mengundang komen netizen beramai-ramai menyerang Salsa. Nah, tinggallah dua jomblo Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang ditinggal menikah dalam tanda kutip pasangannya masing-masing. Lagi-lagi, the power of netizen yang menjodoh-jodohkan mereka melihat latar belakang mereka yang hampir sama persis. Pertemuan pertama mereka di sebuah stasiun TV swasta, acara talk show yang dipimpin oleh Tukul Arwana. Di situ, Lesti menyanyikan lagu di hadapan Rizky dan chemistry mereka mulai terbangun. Sejak acara tersebut, ramai-ramai netizen mendoakan mereka agar berjodoh. Trending on YouTube beberapa hari diborong oleh Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Dan untuk pertama kalinya Rizky Bilar memasang fotonya bersama Lesti di feed Instagram miliknya bertepatan di hari ulang tahun Lesti Kejora. Nah, di sini nih asal muasal kata anjay yang menjadi polemik saat ini adalah di slide kedua foto mereka. Ada video Rizky dan Lesti menyanyikan sepotong lagu.
lagunya Ikke Nurjana tuh kalau nggak salah. Sungguh aku bahagia. Nyanyi juga dong. Oh, dia nyanyi juga ya. Ulang. Yang benar. Ulang. 1, 2. Sungguh aku bahagia. Anjay. Itu jargonnya best. Tapi sebenarnya bukannya itu. Benih cinta yang kau tanam. Anjay. Lagunya gini. Sungguh aku bahagia. Nah, lalu mereka bersama-sama mengatakan kata anjay. Lalu Lesti menyambung, jargonnya best, tapi sebenarnya bukan yang itu, kata Lesti lagi. Lalu Rizky meneruskan nyanyiannya, benih cinta yang kau tanam. Lalu mereka sama-sama mengatakan anjay lagi dengan kompaknya sambil tertawa terbahak-bahak. Menurut aku ya karena geli dengan lirik lagunya. Wong baru kenalan kok udah nyanyiin benih cinta yang kau tanam. Apa nggak anjay itu? Mulai dari postingan itu tanggal 5 Agustus 2020, semua berjalan seperti biasa. Penggunaan kata anjay masih digunakan bukan hanya oleh Rizky dan Lesti. Digunakan juga di kalangan milenial untuk mengekspresikan kekaguman, ketidakpercayaan, kegembiraan, semangat, dan lain-lain. Sampai muncullah seorang anak muda bernama Lutfi Agizal. Usut punya usut, Lutfi adalah kekasih dari Salsabila, putri dari Iis Dahlia yang sempat pula memberikan cuitan pedas kepada Lesti di hari pernikahan mantan kekasihnya itu. Dalam kanal YouTube-nya yang baru aktif kembali setelah 3 tahun lalu mengupload video, dia kembali membawa sebuah gebrakan. Lutfi membuat konten bertema anjay dengan campaign stop menggunakan kata anjay. Beberapa videonya juga berkolaborasi dengan beberapa narasumber ahli dalam bahasa, dengan psikolog, dan dengan pemuka agama. Adapun judul-judul videonya yaitu yang pertama, ngomong anjay bisa merusak moral bangsa. Yang kedua, ngomong anjay berpotensi membentuk negative generation. Yang ketiga, nasihat Ustadz Dery Sulaiman, kata-kata yang baik. Tak hanya itu, gebrakan Lutfi berlanjut mengirim pengaduan ke KPAI hingga KPAI merespon mengirim pers release dengan tajuk hentikan penggunaan istilah anjay. Komnas Perlindungan Anak menghimbau agar penggunaan kata anjay sebagai bahasa pergaulan segera dihentikan. Menurut penilaian Komnas Perlindungan Anak, penggunaan kata itu berpotensi pidana karena salah satu bentuk kekerasan atau bullying. Pernyataan itu disambut meriah oleh peselancar dunia maya, mulai dari Bintang Emon, Rahel Fenya, Arif Muhammad, Boy William, Nikita Mirzani, Uus, Ernest, dan yang terakhir adalah setahu saya, Mak Betty ramai-ramai menyuarakan pendapatnya. Mereka beranggapan anjay ya anjay, bukan kata luar biasa, nggak patut diperdebatkan seluruh Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata anjay tidak ditemukan, itu artinya anjay adalah kata tidak baku. Anjay adalah bahasa anak gaul populer, bahasa plesetan dari kata anjing. Karena kata anjing terdengar kasar jika digunakan sebagai umpatan, maka bisa jadi orang yang mendengarnya merasa tersinggung dan kurang enak. Alhasil kata anjing diplesetkan jadi kata anjay sehingga terdengar lebih halus. Kata anjay juga tak selamanya berarti sebuah ungkapan kasar. Terkadang orang mengungkapkan kekaguman, kesenangan, ketidakmampuan terhadap sesuatu yang ia lihat dan dengar dengan kata anjay. Bergantung pada situasi dan kondisi penggunaan, pada siapa, kapan, dan di mana penggunaan kata anjay tersebut. Saya analogikan begini. Seorang anak muda yang sedang berdiri di forum resmi, baik sebagai moderator atau pembicara dalam sebuah seminar, atau sedang memimpin rapat atau anggota rapat, tidak mungkin menggunakan kata anjay sebagai bahasa komunikasinya. Atau seorang guru ke siswanya tidak mungkin menggunakan kata anjay untuk dalam proses belajar mengajar. Pasti yang digunakan adalah bahasa baku, bukan pula bahasa daerah. Nah, bila berkumpul dengan teman-teman sepermainan,
Silahkan memilih kata yang sesuai dengan bahasa yang digunakan di tengah-tengah pertemanan tanpa unsur bullying. Lucu gak sih kalau tiba-tiba kita lagi asik ngobrol, tiba-tiba ada satu teman kita namanya Lupi misalnya, nimbrung menggunakan bahasa formal, bahasa rapat, bahasa sidang, bahasa seminar, bahasa baku. Jadi gak asik kan? Nah, menurut aku, moral bangsa dan good generation itu terbentuk karena pondasi iman yang kuat dari dalam diri, toleransi, tenggang rasa, solidaritas, serta nilai-nilai kemanusiaan yang dipupuk sejak dini. Mempermasalahkan kata anjay itu kayak mendingan para stakeholder ngurusi yang lebih penting, kayak memblokir situs-situs porno di internet, ngurusi anak-anak yang banyak menjadi korban KDRT dan kekerasan seksual, ngurusi anak-anak yang terampas haknya karena dieksploitasi oleh orang tuanya. Itu lebih menimbulkan trauma berkepanjangan dan menimbulkan efek besar terhadap bangsa kita. Gimana? Nah, jadi teman-teman sudah bisa kan menarik kesimpulan dari penjelasan yang aku berikan tentang kenapa sih akhir-akhir ini jargon anjay menjadi problematika. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar aku makin semangat bikin video lagi. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.